Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspita dari PG Paut Unja, dan di sebelah saya Novia Ramadina, mahasiswi Poltekkes Kementerian Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada saudari Novia tentang perlindungan dan penghargaan hak anak. Yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang perlindungan dan penghargaan hak anak? Menurut saya, perlindungan dan penghargaan hak anak adalah suatu kegiatan untuk melindungi dan menjamin keselamatan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Nah, selanjutnya, apa saja hak-hak anak yang Anda ketahui? Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, terus menurut Anda, apakah perlindungan dan penghargaan hak anak di Indonesia ini sudah dalam kategori baik? Menurut saya sudah cukup baik ya, karena pemerintah sudah menetapkan undang-undang dan memberi sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Nah, yang terakhir nih, tentang perlindungan dan penghargaan hak anak, kira-kira apa ya solusi yang bisa Anda berikan terhadap hal itu? Solusinya, kita sebagai masyarakat harus mempedulikan lingkungan sekitar kita, terutama terhadap anak-anak, dan juga kita sebagai orang tua harus melindungi anak kita agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak, serta pemerintah harus lebih menekankan lagi tentang undang-undang kekerasan terhadap anak. Kamu mengenai hak dan perlindungan dan penghargaan hak anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu tentang peradilan pidana anak. Itu anak itu yang maksud dalam anak itu masih di bawah 18 tahun. Jadi kalau dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 itu anak yang di bawah 6 tahun tidak dapat dipidana. Sedangkan anak yang berumur 6 sampai 18 tahun itu dia dapat dipidana, namun peradilan pidananya itu khusus. Apakah di Indonesia sendiri perlindungan dan penghargaan hak anak itu sudah masuk dalam kategori baik atau belum? Kalau menurut saya, dalam hal perlindungan dan penghargaan anak itu sudah baik, namun dalam undang-undangnya atau regulasi yang mengaturnya. Karena seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak, ataupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu sebenarnya sudah baik. Di situ sudah diatur bahwa anak itu sesuatu yang istimewa. Namun dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari itu kurang berjalan dengan baik. Apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan perlindungan dan penghargaan hak pada anak? Kalau untuk mempertahankan perlindungan dan penghargaan terhadap anak itu sih sebenarnya pemerintah harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang anak. Mungkin kalau menurut saya di Indonesia terlalu luas. Tapi yang jelas dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan kepada anak itu seolah-olah jauh dari memadai. Bahkan saya menganggap bahwa perlindungan kepada anak-anak itu sangat miris di dalam lingkungan keluarga. Sebagai contoh, orang tuanya sendiri tidak peduli kepada perlindungan anaknya. Seperti umpamanya bapak merokok di depan anak. Kalau berbicara tentang hak anak di Indonesia itu sudah diatur dalam undang-undang. Sayang sekali saya tidak pernah membaca undang-undang yang berkaitan dengan itu. Jadi saya tidak bisa menjawabnya secara umum global di seluruh Indonesia. Masalah perlindungan anak. Perlindungan anak itu terutama sekali adalah dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Nah, jika dalam keluarga anak-anak sudah mendapatkan perlindungan secara baik, secara maksimal, secara otomatis di lingkungan sekolah atau di lingkungan secara yang lebih besar yaitu pemerintahan, sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang dan pemerintahan tersebut, tentu
pekerjaan itu akan berjalan lebih baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi lagi-lagi kembali kepada perlindungan dalam keluarga itu sendiri. Nah, menurut Ibu nih Bu, bagaimana sih Bu perlindungan hak anak di Indonesia ini menurut Ibu? Kalau menurut saya perlindungan dan hak anak di Indonesia, anak itu kan dari sejak lahir sudah mempunyai hak untuk hidup, hak untuk berkembang, dan hak untuk dilindungi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di situ mereka di Indonesia ada hukum tentang kalau anak itu ada kekerasan, maka dia akan dilindungi oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian mereka diberikan waktu untuk bermain dan untuk belajar sesuai dengan umur dan tingkatan usia mereka. Jadi anak itu mendapatkan hak-haknya masing-masing ya Bu? Ya, anak itu mendapatkan hak masing-masing, dan orang tua selaku orang tua punya kewajiban untuk memberikan hak anak itu. Berarti orang tua, negara pun juga harus memberikan wadah untuk dia tumbuh dan berkembang gitu ya Bu? Iya, orang tua dan negara akan memberikan peluang untuk dia berkembang dalam pendidikan, kemudian juga dari segi kreativitas anak-anak. Penghargaan dan perlindungan anak di Indonesia bagaimana Bu? Terhadap perlindungan anak di Indonesia, kalau terhadap perlindungan anak di Indonesia mungkin sepertinya masih sangat kurang, karena kita bisa melihat dari berbagai kasus yang ditangani oleh KPAI kan. Kalau menurut saya seperti itu masih sangat minim dari pemerintah Indonesia untuk perlindungan anak. Kalau penghargaan untuk anak, sepertinya dari sekolah-sekolah sudah mulai dilakukan dengan menghargai pendapat yang mereka berikan atau menanyakan apa pendapat mereka, serta memberikan reward tentang hasil yang mereka dapatkan di sekolah. Permasalahan apa yang terjadi di Indonesia tentang anak? Permasalahan Indonesia yang sering terjadi yaitu kekerasan seksual, kemudian kekerasan fisik, seperti kekerasan fisik, dan juga kemungkinan seperti pernikahan dini, pemaksaan dari pernikahan dini bukan dari keinginan sendiri. Apa solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu? Kalau yang dilakukan pemerintah sebaiknya yaitu lebih melindungi hak-hak anak tersebut, lebih peduli, dan juga lebih juga dari lingkungan tetangga